Obi Trice, real name, no gimmicks. Yo guys, jumpa lagi di channel saya, Adami7. Kali ini saya akan nge-review speaker dari Anker, Soundcore Select Pro, yang kemarin-kemarin harganya sempat turun dikarenakan ada event promo di salah satu toko online yang harga normalnya Rp1.499.000 menjadi Rp1.199.000. Itu pun belum ditambah dengan voucher lainnya bisa lebih murah lagi. Bagi kalian yang membeli di saat event promonya, kalian termasuk yang beruntung ya. Untuk link pembelian saya taruh di kolom description. Untuk harga speaker ini di online store luar saya cek ada di $109 atau setara dengan Rp1.560.000. Alasan saya membeli Soundcore Select Pro dibandingkan Soundcore Motion Boom dikarenakan Select Pro ini sudah masuk secara resmi dan garansinya sudah pasti resmi. Untuk ngeklaimnya sangat gampang, sedangkan Soundcore Motion Boom belum masuk secara resmi. Toko yang jual bukan ofisial, harganya pun tidak stabil, dan garansinya internasional. Dan dari pengalaman saya, untuk ngurus garansi inter itu sangat ribet guys. Bahkan di kondisi tertentu, kalian harus mengeluarkan ekstra duit lebih untuk ngeklaimnya. Untuk membahas Soundcore Select Pro ini dengan lebih detail dan jelas, kita langsung saja. Untuk desain dari speaker ini, mirip dengan Soundcore Motion Boom yang menurut saya terlihat klasik dan solid. Tapi ini masalah cocok tidak cocok ya. Soal desainnya bagi saya untuk bentuk speaker ini tidak masalah. Untuk build quality-nya sendiri terbuat dari plastik campuran, rubber dan besi campuran, dimana untuk bodi luarnya agak terkesan ringkih, terbuat dari plastik tanpa dilapisi semacam rubber, jadinya terkesan kurang premium aja. Untuk di bagian atas ada handle yang cukup membantu ketika speaker ini dibawa jalan-jalan. Di bagian atasnya dilapisi rubber bertuliskan Soundcore yang terlihat cukup keren. Untuk bagian bawah speaker ada dua penyangga kaki yang terbuat dari karet agak tebal dan lebar, cukup solid untuk meredam speaker ini agar tidak bergoyang di volume yang tinggi. Juga ada tulisan Soundcore Select Pro di bagian ini dan tulisan lainnya. Untuk bagian belakangnya ada flap dari rubber yang cukup tebal yang menandakan speaker ini ada IP protection-nya. Dan untuk membukanya cukup gampang, beda dengan bentuk flap lain yang harus membukanya pakai kuku atau alat tambahan lainnya. Di bagian dalamnya ada port input charging Type-C 5V 21A dan port output USB-A dengan 5V 1A. Fungsinya bisa untuk nge-charger HP ya. Untuk bagian depan ada grill yang bahannya terbuat dari campuran besi, ada tulisan Soundcore. Untuk bagian grillnya kalian harus hati-hati ya guys, sebisa mungkin jangan ada gesekan karena catnya ini rentan sekali terkelupas. Dan di bagian dalam speaker ini terdapat dua driver full range, masing-masing 15 watt kali 2 dengan total 30 watt dengan besaran masing-masing driver 2,75 inch. Juga di bagian dalamnya ada lampu RGB-nya di bagian depan driver kiri dan kanan. Dan di bagian samping speaker ada dua pasif radiator yang cukup lentur, ada logo Soundcore-nya juga. Untuk menyalakan speaker ini sangat simpel, cukup tekan pendek. Untuk mematikannya, tekan dan tahan sekitar 2 detik. Untuk light out tombolnya ada di bagian atas, juga ada beberapa tombol yang ada lampunya. Untuk tombol-tombolnya sendiri ada beberapa yang multifungsi, saya akan jelaskan satu persatu. Ada tombol bass up yang jika dinyalakan, impact-nya akan membuat low-nya lebih baik lagi. Ada tombol Bluetooth ditandai dengan warna biru sekaligus dengan mode Partycast. Kalian tekan dan tahan beberapa detik sehingga masuk ke mode Partycast, ditandai dengan lampu Bluetooth-nya berwarna putih. Juga ada tombol volume up dan down. Di bagian tengah ada tombol berlogo Soundcore yang sangat multifungsi. Bisa untuk play pause, voice assistant, built-in microphone, call and reject, next track maupun previous track. Untuk cara lengkapnya saya taruh di gambar. Juga ada tombol power sekaligus di bagian lampunya ini bisa sebagai indikator charger. Dan yang terakhir ada tombol mode RGB. Untuk menyalakan tekan pendek satu kali. Untuk menggantinya pun tekan pendek satu kali lagi. Untuk mematikannya kalian tekan pendek 2 kali. Untuk mode RGB-nya di bagian tombol ini hanya 2 setelan yang disediakan. Yang sebenarnya mode lampu RGB-nya ada 4. Saya jelaskan nanti. Untuk speaker-speaker dari Anker terasa kurang sempurna tanpa apps bawaannya. Kalian wajib download di Play Store. Untuk bagian fungsi apps-nya ada beberapa yang tidak bisa kalian setting di speakernya, yang memang harus di bagian apps-nya. Ada voice prompt jika kalian tidak
suka dengan suara on off-nya, kalian bisa matikan. Juga kalian bisa atur auto power off-nya di berapa menit sesuai selera kalian. Juga di sini bisa play pause maupun mengatur volumenya. Dan di bagian settingan RGB bisa di on off juga. Di bagian settingan RGB-nya ada 4 pilihan yang bisa kalian pilih sesuai selera. Tapi sayangnya di tombol RGB speakernya hanya tersedia 2 mode ya. Untuk EQ defaultnya tersedia 4 pilihan yang bagi saya default sound signature yang paling pas di telinga saya. Bagian atasnya ada tombol bass on off. Dan juga bagian paling penting dari apps-nya yaitu EQ custom-nya. Sehingga kalian bisa atur kualitas suara speaker ini menjadi jauh-jauh lebih baik ya. Kita lanjut untuk delay speaker, untuk streaming, YouTube, Netflix, dan lain-lain. Delaynya agak terasa, apalagi kalian main game seperti PUBG, suaranya agak tidak sinkron. Ini dia sampelnya, kalian nilai sendiri. Did you know about this? You want to think about removing yourself from this environment, Doctor? I was in Calcutta. I was pretty well removed. Loki is manipulating you. And you've been doing what exactly? Because of him. B. Dan untuk kualitas mikrofonnya, dari speaker ini menurut saya cukup jelas ya. Ini dia sampelnya. T123, ini adalah kualitas mikrofon dari Soundcore Select Pro dengan jarak sekitar 30 cm. Dan jika saya mendekat, kira-kira di jarak 5 cm. Menurut kalian gimana kualitas mikrofonnya? Soundcore Select Pro mempunyai Bluetooth 5.0 dan bisa connect 2 device secara bersamaan dengan support codec hanya SBC yang jangkauan koneksi Bluetooth-nya kurang lebih 10 meter dan mempunyai besaran baterai 6700 mAh yang diklaim Anker bisa bermain 16 jam dan saya tes langsung secara bertahap dari baterai full di volume 50-70%. Selama 4 jam, speaker dalam keadaan bass off, RGB off, di EQ defaultnya baterai berkurang 20%. Dan ketika saya tes dalam posisi bass on, selama 3 jam berkurang 30%. Dan tes di mode EQ customnya selama 4 jam, baterai berkurang sekitar 50-60%. Yang menurut saya di mode EQ custom, pengurangan baterainya cukup lumayan besar. Kita lanjut. Soundcore Select Pro ini sudah mempunyai IP protection IPX7 yang bisa menahan tekanan di kedalaman air 1 meter selama 30 menit. Dan itu sudah saya buktikan dengan ngetesnya langsung, tidak ada masalah. Saya kira cuman itu ya. Dan sesuai dengan kalian di post community, saya akan compare dengan Miva Wildbox yang powernya 60 watt, yang harganya kurang lebih hampir sama ya. Juga saya compare dengan Eagle Elite Lexel. Untuk review lainnya yang belum sempat, saya usahakan di video berikutnya ya. Untuk pembahasan sound quality, seperti biasa di akhir video, menurut pendapat dan opini pribadi saya, kita ke sound sample dulu. Saya sarankan untuk menggunakan earphones, headphones, untuk mendengarkan kualitas suara dengan lebih detail dan jelas tentang perbedaannya. Kita langsung saja. Me
job and your broke ass car and the shit you call art. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you start shit. Now you're texting the thing for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you, but I'm over it now. And I was trying to be nice, but nothing's getting through, so let me spell it out. A, B, C, D, E, F, you and your mom and your sister and your job and your broke ass Our work is never over. Working on the make it better. Everybody in the front. Our work is never over. Our master excess hunger. Wait, you want some more? Wait, you want some more? when the sun goes down and the land won't bleed. I'll always remember this whenever in the night. No, it's not right. We don't know how to climb, but down we try. But all I really know, you wanna go. Kita ke pembahasan sound quality yang menurut pendapat dan opini pribadi saya, karena bicara sound quality itu subjektif ya. Saat pertama mendengarkan kualitas suara dari Soundcore Select Pro, menurut saya biasa aja. Di mode EQ defaultnya tidak ada yang spesial. Tapi ketika saya beralih ke EQ customnya, kualitas suara yang dihasilkan speaker ini menjadi sangat bagus yang melebihi ekspektasi saya. Untuk karakter suara speaker ini di mode EQ defaultnya sound signature dengan posisi bass off ya. Karakternya flat, dan ketika saya menyalakan bassnya di posisi on, karakter suaranya menjadi cenderung ke arah warm. Yang nanti guys, saya akan lebih fokus bahas di sini di mode EQ default sound signature dengan posisi bass on, di mana untuk bagian high frekuensinya tidak terlalu extend, tidak nge-shrink, treble-nya agak mundur dan kurang keluar, yang menyebabkan detailnya pun tidak terasa. Untuk bagian mid frekuensi, vokalnya terasa di tengah, tidak tebal maupun tipis, dan detailnya agak kurang. Untuk bagian low frekuensinya, untuk kuantitas bass cukup besar, di mana di bagian upper bass sangat powerful, dentumannya sangat energik. Untuk bagian deep bass-nya sangat terasa dalam, yang kualitas bassnya cukup tebal, round, berisi, teksturnya smooth, dan powerful. Kekurangannya ada di bagian mid dan high frekuensi, terasa kurang di bagian clarity maupun detail. Tapi tunggu dulu guys, keunggulan speaker ini sebenarnya ada di EQ customnya. Speaker-speaker Anchor memang kebanyakan bergantung di apps bawaannya, yang bisa mendongkrak kualitas suaranya menjadi jauh lebih baik ya, dan bisa fleksibel sesuai dengan selera. Ketika di mode EQ default terus pindah ke mode EQ custom, untuk loudness-nya akan cukup berasa naik sekitar kurang lebih 10% dari normalnya. Yang saya rasa ini agak berbeda dari speaker Anchor lainnya. Ketika di mode EQ custom, loudness-nya normal aja,
Baru di speaker ini ya agak lain ya di settingan EQ customnya. Ini ada sound sample yang bisa menjadi gambaran untuk peningkatan loudness-nya. Jadi guys, apa yang menjadi kekurangan di EQ defaultnya seperti lag akan clarity dan detail bisa kalian sesuaikan di EQ customnya sehingga menjadi jauh lebih baik ya. Ada satu kekurangan yang menurut saya yaitu di bagian high frekuensinya. Walaupun sudah di boost di bagian EQ customnya, menurut saya terasa agak ada yang kurang. Tapi keseluruhan untuk clarity dan detailnya sudah sangat jauh lebih bagus ya dari sebelumnya. Untuk bagian low frekuensinya pun kuantitas bassnya bisa disetting menjadi lebih besar. Begitupun dengan bagian deep bassnya bisa diatur lebih dalam lagi. Saya sarankan kalian jangan terlalu over ngebusnya yang bisa berdampak nanti di bagian low frekuensinya terkesan seperti dipaksakan. Untuk perbandingan kualitas suara dengan Mifa Wildbox, biar adil saya nilai kedua speaker ini di mode EQ default yang sama-sama dalam posisi bass on ya. Untuk bagian high frekuensi, treble Mifa lebih extend, lebih open, dan lebih detail dibandingkan Select Pro yang high-nya mundur dan kurang ngecering. Untuk mid frekuensi, untuk vokal, Mifa lebih maju, lebih open, dan lebih lantang. Sedangkan di Soundcore Select Pro, vokalnya terasa lebih tipis dan detailnya sedikit kurang terasa dibandingkan Mifa. Untuk bagian low frekuensi, untuk bagian kuantitas bass, Soundcore Select Pro ini lebih besar. Di bagian upper bass-nya pun, Mifa terdengar agak kurang dibandingkan upper bass Select Pro yang terdengar lebih tebal dan sangat energik dentumannya. Untuk bagian deep bass, menurut saya kedua speaker ini hampir terdengar sama. Yang secara kualitas bassnya, Select Pro teksturnya lebih smooth aja, lebih bulat dan berisi sehingga terdengar lebih deep dari Mifa. Di lagu-lagu tertentu, kadang low frekuensi kedua speaker ini hampir terdengar sama ya, khususnya di lagu-lagu yang dominan deep bass, seperti di lagu kedua di Sound Sample yang judulnya Do You Want Some More. Yang membedakannya hanya di bagian ketebalan yang lebih terasa di Select Pro. Yang menurut saya keunggulan Mifa ini lebih ke lagu-lagu genre rock ataupun lagu-lagu yang mengedepankan instrumen seperti gitar, simbal, drum. Terdengar lebih real aja dibandingkan Select Pro yang menurut saya lebih cocok di lagu-lagu EDM, trap yang lebih banyak bermain di bagian low frekuensi. Untuk loudness, Mifa tetap lebih kencang. Juga untuk pemisahan frekuensi bagian low, mid, dan high-nya Mifa sangat rapi, tidak bercampur dengan frekuensi yang lain. Dimana untuk Soundcore Select Pro terdengar bagian low-nya agak sedikit berbaur dengan bagian high-nya. Untuk soundstage, Mifa terdengar lebih luas dibandingkan Select Pro. Dan ketika kalian mendengarkan kedua speaker ini secara head-to-head, suara yang dihasilkan Mifa lebih clear terdengar dibandingkan Select Pro yang agak muffled. Bisa dibilang kedua speaker ini seimbang ya secara plus minus. Dari sisi clarity dan detail Mifa lebih unggul, sedangkan Select Pro menang di bagian sektor low frekuensi. Dan ketika Select Pro ini pindah ke mode EQ customnya, di volume 80% ke bawah, loudness-nya akan terdengar hampir sama, tapi di volume full tetap masih Mifa lebih kencang. Ini dia sampelnya yang saya tes pakai alat sound level meter untuk mengukur desibelnya. Yang dimana kedua speaker ini, jika Select Pro di mode EQ customnya, sudah ada perbedaan kualitas suara yang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Sudah lebih unggul secara keseluruhan. Di bagian low frekuensinya, kuantitas bassnya sudah semakin besar, di bassnya pun semakin dalam, detail dan clarity-nya pun sudah naik cukup signifikan. Yang menurut saya secara pribadi Mifa tetap lebih baik di bagian high frekuensinya, karena di Select Pro di bagian treble-nya walaupun sudah di boost di bagian EQ customnya terasa agak kurang clear menurut saya. Yang pastinya di mode EQ custom, kalau saya nilai dengan angka, sound quality Mifa di angka 7, sedangkan Select Pro ini di angka 8. Dan jika kalian tanya, bang mana yang paling worth di antara kedua speaker ini? Menurut saya, jika kalian pengguna EQ default, malas mengatur-mengatur equalizer, juga bagi kalian yang lebih mementingkan port aux, slot microSD, dan USB card untuk koneksi play lagunya, sebaiknya kalian ambil Mifa Wildbox ya. Di situ lengkap koneksinya.
Dan bagi kalian yang mencari kualitas suara yang sangat lebih baik, kalian pilih Soundcore Select Pro aja. Kita lanjut untuk perbandingan kualitas suara dengan Eagle Elite XL yang saya nilai di sini sama seperti tadi, mode EQ default, di mana Soundcore Select Pro dengan posisi bass on, sedangkan di Eagle Elite XL di mode terbaiknya, mode indoor. Untuk bagian high frekuensi, Eagle Elite XL sedikit lebih extend, lebih ngecering dan lebih maju. Untuk detail kurang lebih sama. Dan untuk bagian mid frekuensi, vokal XL terdengar lebih natural, sedikit lebih open dibandingkan Soundcore Select Pro. Untuk bagian low frekuensi, untuk bagian kuantitas bassnya di bagian upper bass, kedua speaker ini terdengar hampir sama. Bahkan di lagu-lagu tertentu XL agak lebih besar. Tapi untuk dentumannya, Select Pro ini lebih powerful aja. Untuk bagian deep bass, Select Pro ini masih lebih deep, lebih dalam, yang secara kualitas bass Select Pro lebih bulat, berisi, teksturnya smooth dan lebih rapi dibandingkan kualitas bassnya Elite XL yang terasa melebar sehingga terdengar kurang padat aja dan tidak terlalu powerful seperti di Select Pro. Untuk bagian loudness, Elite XL terdengar jauh lebih kencang, juga di bagian clarity-nya XL lebih unggul tapi tidak signifikan. Dan jika kalian mendengarkan kedua speaker ini secara bersamaan, Elite XL yang karakter suaranya V-shape malah terdengar lebih open dibandingkan Soundcore Select Pro. Secara plus minus, menurut saya kedua speaker ini masih imbang. XL menang di clarity, Select Pro menang di bagian kualitas bassnya. Tapi guys, ketika Select Pro beralih ke EQ Custom, suara yang dihasilkan Soundcore Select Pro ini sudah jauh lebih unggul di berbagai sektor dan perbedaan kelasnya sudah cukup terasa. Di bagian clarity dan detail sudah lebih baik dari Eagle Elite XL. Juga kuantitas bassnya sudah lebih besar. Begitupun dengan di bassnya akan semakin terdengar lebih dalam dibandingkan Elite XL. Jika saya nilai dengan angka di mode EQ Custom, kualitas suara Select Pro di angka 8, sedangkan Elite XL di angka 6,5. Untuk loudness, walaupun Select Pro di EQ Custom loudnessnya sudah meningkat, tapi tetap Elite XL lebih kencang suaranya. Walaupun perbedaannya sudah tidak terlalu jauh seperti sebelumnya. Ini dia gambaran sampelnya. Dan jika kalian tanya, Bang, mana yang paling worth dari kedua speaker ini? Yang menurut saya ya, jika harga tidak masalah, langsung ambil Soundcore Select Pro. Saya kira cuman itu guys. Sekali lagi ini berdasarkan pendapat pribadi saya yang mungkin akan berbeda dengan kalian maupun reviewer lainnya, dan itu masih wajar ya. Semoga review ini bisa membantu kalian ke depannya. Bagi kalian yang punya pendapat berbeda, masukan dan lain-lain, silakan kalian tulis di kolom komentar. Thanks for watching. Bye.